Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tunagrahita atau kecerdasan mental. Tunagrahita yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut retardasi mental dan memiliki hambatan secara sosial. Menurut Endang Rohyadi dan Zainal Alimin mengatakan bahwa tunagrahita adalah kondisi yang menunjukkan kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan juga mengalami hambatan perilaku adaptif. Selain itu, anak yang memiliki gangguan tunagrahita memiliki kesenjangan kemampuan berpikir dan perkembangan usia. Jadi dapat disimpulkan, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual atau IQ di bawah rata-rata dan memiliki keterampilan yang penyesuaiannya itu di bawah rata-rata pada anak seusianya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas 4 tingkatan klasifikasi tunagrahita. American Association on Mental Deficiency mengklasifikasikan ketunagrahitaan ke dalam 4 tingkatan. Pengklasifikasian ini dilakukan untuk mempermudah dalam menyusun program dan melaksanakan layanan pendidikan. Pengelompokan pada umumnya didasarkan pada taraf intelijensi yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang, dan berat. Kemampuan intelijensi anak tunagrahita kebanyakan diukur dengan tes Stanford-Binet dan skala Wechsler. Pada tingkatan yang pertama yaitu ada tunagrahita ringan. Pada tunagrahita ringan ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ 69 sampai 55. Terus tingkatan yang kedua yaitu ada tunagrahita sedang. Pada tunagrahita sedang ini memiliki IQ 51 sampai 36 pada skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Pada tingkatan yang ketiga yaitu ada tunagrahita berat. Tunagrahita berat memiliki IQ antara 32 sampai 20 menurut skala Binet dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Terus tingkatan yang terakhir yaitu ada tunagrahita sangat berat. Memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri anak tunagrahita pada masa perkembangan. Menurut Triman Prasadyo 1982, ada 4 masa yang bisa kita lihat. Masa yang pertama yaitu masa bayi. Nah, pada masa bayi ini ciri-ciri bayi tunagrahita yang tampak adalah mengantuk, terus apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, terus terlambat duduk, bicara, dan berjalan. Yang kedua, masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada tunagrahita ringan. Pada tunagrahita sedang mulai memperlihatkan ciri-ciri seperti mongoloid, kepala besar, dan kepala kecil. Tetapi untuk anak tunagrahita ringan memperlihatkan ciri-ciri sukar mulai dengan sesuatu, sukar untuk melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang, terus tampak penglihatannya kosong, melamun, ekspresi muka tanpa ada pengertian. Masa yang ketiga yaitu masa sekolah.
Pada masa sekolah ini, ciri-ciri yang mereka munculkan adalah adanya kesulitan belajar pada hampir semua mata pelajaran, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Terus, prestasi yang kurang, terus kebiasaan kerja yang tidak baik, perhatian yang mudah beralih, kemampuan motorik yang kurang, dan perkembangan bahasa yang jelek. Pada masa yang keempat, yaitu masa puber. Perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan remaja biasa. Pertumbuhan fisik berkembang secara normal, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadian berada di bawah usianya. Akibatnya, ia mengalami kesulitan dalam pergaulan dan mengendalikan diri. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang usaha pencegahan tunagrahita. Berbagai alternatif upaya pencegahan yang disarankan antara lain yang pertama yaitu penyuluhan genetik. Merupakan suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik atau secara langsung melalui posyandu dan klinik. Yang kedua, diagnosis prenatal, yaitu usaha pemeriksaan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini apakah janin mengalami kelainan. Yang ketiga, imunisasi. Dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita. Dengan imunisasi, ini dapat dicegah penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. Yang keempat, ada tes darah. Dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. Yang kelima yaitu melalui program keluarga berencana. Pasangan suami istri dapat mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera, baik fisik dan psikisnya. Terus, yang keenam, melalui tindakan operasi. Hal ini dibutuhkan apabila ada kelahiran dengan risiko tinggi, misalnya kekurangan oksigen dan adanya trauma pada masa prenatal atau proses kelahiran. Yang ketujuh yaitu sanitasi lingkungan. Mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan bayi atau anak. Selanjutnya ada pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan ini terjadi untuk ibu hamil yang menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan vitamin, menghindari radiasi, dan sebagainya. Yang terakhir ada intervensi dini. Dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya secara dini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan anak tunagrahita. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Untuk ayat yang kedua, yang berbunyi, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dengan demikian, Indonesia sudah memperhatikan orang yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan orang normal pada umumnya. Ada beberapa pendidikan dan layanan khusus yang disediakan untuk anak tunagrahita, yaitu yang pertama ada kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan layanan khusus termasuk anak tunagrahita. Kelas yang berupa persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak.
Yang kedua, sekolah khusus atau sekolah khusus luar biasa bagian C dan C1. Layanan pendidikan untuk anak tunagrahita model ini diberikan pada sekolah luar biasa. Kegiatan belajar mengajar sepanjang hari penuh di kelas khusus. Untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLBC, sedangkan anak tunagrahita yang sedang dapat bersekolah di SLB C1. Yang ketiga ada pendidikan terpadu. Layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan bimbingan guru reguler. Yang keempat, ada pendidikan inklusif. Sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, terdapat kecenderungan baru yaitu model pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler pada kelas dan guru atau pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi, siswa dibimbing oleh 2 orang guru atau 1 guru reguler dan 1 lagi guru khusus. Terus yang kelima yaitu ada panti rehabilitasi. Panti ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik.